Halo semuanya, para aniser pecinta anis merah se-Nusantara. Untuk kali ini kembali lagi dengan saya yang udah lama nggak update atau upload konten YouTube. Untuk kali ini kembali lagi dengan saya di channel saya tentunya yaitu di channel Amber Fighter ya. Oke, untuk kali ini saya ingin membahas yaitu tentang perawatan anis merah yang masih trotol ya. Dan ini contoh burungnya guys. Nah, ini trotol anis merah asli dari Bali ya. Mungkin dari pupuan ya. Karena saya nggak tahu jelas dari pupuan atau dari mana atau dari Singaraja. Saya nggak begitu paham. Dan yang pasti ini saya beli yaitu dengan garansi jantan ya, yaitu dengan pakai ring ya. Nah, di situ ada ringnya, ring hijau ya, yaitu ring RLS ya, Ricky Lesule, yaitu dari Majalengka ya. Nah, ini saya kasih lihat untuk ringnya ya. Trotol ini pakai ring RLS yaitu Ricky Lesule dari Majalengka. Nah, itu ringnya hijau guys ya. Kalau burungnya sendiri yaitu dari Bali ya, nggak tahu dari Pupuan atau Singaraja atau mana. Yang pasti ini burung dari Bali ya guys. Oke, untuk pengenalan ya. Untuk anis merah trotol yang pasti untuk pertama-tama yaitu kalian ini dulu ya, yang pasti bergaransi jantan ya. Karena kalau dari trotol sampai 7 bulan 6 bulan ke depan kan itu lama guys ya. Jadi saya kasih imbauan atau masukan, kalau kalian beli trotol atau burung anis merah yang masih bayi ya seperti itu, saya sarankan untuk beli yang bergaransi. Nah, gimana caranya untuk bisa beli yang bergaransi? Ya kan banyak sekali ya sekarang sosmed ya, yaitu dari Facebook seperti itu, yang jual bergaransi ya, trotol yang bergaransi, yaitu pengepul di luar dari Bali ya, itu kan banyak sekali guys. Nah, ada ring WN, ring WWN, ring seperti ini RLS, Ricky Lesule ya, dan ring apalagi ya, banyak banget lah pokoknya. Raja Teller ada juga, terus ring Lea dari Bali juga, itu juga ada ya, dan masih banyak sekali ya seperti itu. Jadi saya sarankan kalau kalian mau pelihara anis merah dari trotol ya, untuk para pemula seperti saya ini, langsung beli ke agennya atau pengepulnya yang benar-benar berani untuk memberikan garansi uang kembali seperti itu ya. Karena ada itu juga yang garansi kalau sampai 6 atau 7 bulan ke depan nggak sampai bunyi atau bunyi ngeplong ya, uang bakal kembali ya seperti itu. Dan ada juga kalau sampai nggak ngeplong atau bunyi ya, yaitu akan diganti dengan yang udah bunyi ya, seperti udah ngeplong kayak gitu ya. Itu ada juga ya seperti itu. Jadi saya sarankan untuk para pemula ya, jangan sampai ambil resiko ya, setelah mungkin kita rawat terlalu lama nggak bunyi kayak gitu, ternyata betina ya. Kalau dalam bahasa pasarannya yaitu dengan ombyokan ya seperti itu ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk beli ombyokan, kecuali kalau memang kita sudah terlatih ya, atau memang sudah paham dengan jenis-jenis anis merah, ini yang jantan, ini yang betina ya, ya silahkan ya.
beli ombyokan, karena kita sudah tahu ya itu bakalan yang kita beli burung trotolnya itu adalah jantan ya, itu silahkan ya. Tapi kalau seperti pemula seperti saya ini, saya mending pilih yang ada ringnya ya. Mungkin mahal ya, nggak masalah, yang pasti nanti bakalan bunyi ya, daripada kita beli murah di ombyokan tapi belum pasti dan belum tentu bunyi ya, dan entah kapan bunyinya kita juga nggak tahu. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk awalnya untuk perawatan yaitu biasa ya, kita mandiin, kita masukin karamba ya, seperti itu ya guys. Jadi ini untuk pelajaran kalian seperti saya, seperti yang kalian maksud saya itu pemula ya. Jadi jangan sampai anis merah itu disemprot ya. Untuk memandikannya disemprot ya. Dan latihlah anis merah dari trotol itu dengan mandi karamba ya guys. Mungkin agak susah, nggak masalah ya, untuk masuk dari dari sangkarnya ke karamba itu mungkin agak susah, tapi nggak masalah. Bisa kita pegang burungnya, jangan sampai takut. Nanti kalau nggak bunyi atau macet, jangan sampai takut. Kalau memang burung tersebut sudah terjamin jantan ya, saya jamin nggak bakalan macet atau nggak bakalan bunyi ya, seperti itu. Jadi masukin karamba langsung kita mandiin, dan ini saya pakai semprot ya, biar biar basah bulunya. Biasa kalau burung tuh susah langsung masuk ke karamba, kita pancing dengan semprotan, kita basahi bulunya ya. Itu biasanya dengan kita basahi bulunya, dia mau langsung nyebur ya ke ke kolamnya itu ya, ke karambanya itu. Oke, setelah kita semprot kita tunggu guys ya. Mungkin kalau masih trotol kayak gitu ya, kita tungguin, mungkin dia masih takut ya, mungkin bisa dengan modal kita ngumpet ya, dengan kita mengintip ya, kita intip-intip udah mandi apa belum, seperti itu. Kalau jaraknya dekat mungkin kedengaran sekali ya, dia udah mandi apa belum. Kalau dia udah mandi pasti ada bunyi airnya itu ya, yang dia nyebur ke baknya itu pasti ada bunyinya. Tapi kalau jauh bisa kita intip-intip ya, udah mandi apa belum. Biasanya trotol sih agak-agak lama mandinya ya, karena dia belum terbiasa, seperti itu. Jadi kembali lagi seperti yang saya bilangkan tadi, untuk anis merah trotol latihlah dengan mandi karamba ya. Karena karena nanti di waktu dia udah merah, jangan sampai dia masuk karamba itu takut guys ya. Karena banyak sekali kasus udah merah malah dia belum mengenal karamba ya. Karena mungkin dari si pembelinya dulu waktu dia trotol dia nggak pernah dilatih mandi karamba ya. Itu kita tunggu sampai dia mandi guys. Kalau dia sudah mandi baru kita bersihkan kandangnya ya. Jangan sampai dia mandi kita bersihkan kandangnya, di dekatnya dia pasti akan kelabakan ya, karena takut, seperti itu guys. Oke, dia ini mungkin baru mengenal airnya, dicebok-cebok gitu ya, dicabik-cabik gitu. Nanti kalau udah dia mengenal airnya pasti dia langsung akan nyebur ya. Nah itu kan nyebur. Nah biasa kayak gitu guys, nggak apa-apa, seperti ini ya. Dan untuk memandikan trotol saya menyarankan untuk siang hari ya guys, jangan sampai malam hari, karena tubuhnya masih riskan ya, akan sakit ya, seperti itu. Jadi mandikanlah trotol Anda yaitu waktu siang hari, dan dalam waktu 1 minggu 2 kali ya, jangan terlalu sering karena akan membuang birahinya, percuma ya, nggak akan bakalan cepat bunyi. Jadi waktu trotol pun kita mandiin 2 kali dalam waktu 1 minggu ya. Terserah mau harinya apa aja, terserah jamnya berapa aja, terserah, yang penting siang ya. Dan pada waktu kalian luang aja ya, itu.
Karena kalau kita terlalu sering memandikan burung ya, apalagi yang udah merah ataupun udah dewasa, itu nggak bakalan bunyi-bunyi guys ya. Jadi jarang-jarang lah kita memandikan burung momongan kesayangan kita ya. Paling nggak minimal ya tuh 1 minggu 2 kali. Maksimal dua kali dalam seminggu ya, seperti itu. Biar apa? Biar birahinya itu selalu stabil guys. Kalau kita mandiin setiap hari ya percuma, birahinya akan hilang. Seperti halnya kita, kalau kita mandi ya pasti akan emosi kita pasti akan hilang kan guys, ya enggak? Dan badan terasa seger dan tidur pun juga terasa enak, nyenyaknya. Itu kita kembalikan ke diri kita lah kalau kita mau memelihara burung itu. Oke, dia baru cebok-cebok, nanti bakalan dia mandi ya guys. Kita tunggu aja guys. Nah, dia baru bersih-bersih itu ya. Oke, kita tunggu sampai dia mau nyebur guys, mau mandi ya. Nah tuh, dia udah nyebur-nyebur gitu. Oke, kita tunggu dia sampai nyilem gitu guys. Kalau burung mandinya itu pasti nyilem gitu. Kalau dia udah nyilem berarti dia udah mandi ya. Nah seperti itu tuh. Nah gitu tuh kan guys, nyilem gitu kan, sambil getar-getarin sayapnya gitu, biar dia tuh seger ya, bersih bulu-bulunya ya. Nah biasanya habis dari nyilem dia lompat lagi, seperti itu, nggak apa-apa ya. Oke, kita tunggu ya guys. Oke, biarkan burungnya biasanya kalau habis nyilem di kolam karamba kayak gitu, dia gitu ya, ngibas-ngibasin sayap atau bulu-bulunya biar kering ya. Ada burung yang karakternya 2 kali mandi, 2 kali nyilem atau 3 kali nyilem, ada juga yang sekali nyilem ya. Biasanya burung kalau yang 2 kali ke atas nyilem, yaitu habis nyilem yang pertama terus dia nangkring, ketangkringan, terus ngibas-ngibasin bulu dan sayapnya kayak gitu untuk ngeringin atau bersin-bersin. Nah seperti ini ya. Setelah itu dia nyilem lagi ya. Kalau cuma 2 kali nyilem, habis itu mungkin dia udah selesai ya. Kalau yang 3 kali nyilem, yang kedua nyilem lagi, terus dia mentas lagi ke tangkringan lagi, terus ngibas-ngibasin dan bersihin bulunya seperti ini lagi. Terus dia 3 kali nyilem lagi kayak gitu ya guys. Terus kalau udah 3 kali dia udah selesai gitu ya. Terus minta untuk masuk ke namanya kandangnya gitu ya, atau sangkarnya ya. Jadi kita harus benar-benar pahami dan ketahui untuk karakter burung kita sendiri ya. Jadi jangan sampai burung itu nggak puas untuk mandi guys ya. Dan ini menurut pengalaman, kalau burung yang kita momong itu nggak puas untuk mandi, dia bakal kecewa gitu ya. Dan itu bisa mengakibatkan fatal ya. Yaitu fatalnya apa? Burung jadi susah bunyi, karena kita nggak tahu karakter burung kita ya. Jadi seperti itu. Jadi pelajari benar-benar untuk karakter burung kita ya guys, dari mandinya, terus pakannya ya, EF-nya kayak gitu ya. Ya kita harus pelajari benar-benar ya guys, biar burung kita itu cepat mau bunyi, ataupun yang udah bunyi pun tetap stabil ya, untuk bisa bunyi rutin kayak gitu ya guys. Dan ini juga untuk pelajaran, kalau untuk yang memelihara dari trotol ya, saya sangat menyarankan untuk pemberian EF-nya ya, yaitu jangan setiap hari 2 kali ya, bisa sekali saja ya, sekali
sehari itu sekali kita kasih langsung kita genjot ya, seperti itu. Misalkan EF nya jangkrik ya 5 kayak gitu, terus ntar dikombinasi dengan cacingnya 2 atau bisa dikombinasi dengan kroto ya sedikit kayak gitu ya. Paling enggak sehari itu langsung brol segitu ya, langsung kita genjot ya. Jangan sampai sehari 2 kali kita pemberian ya. Itu itu dari saya sendiri ya, dan itu pun juga sudah terbukti ya. Beberapa kali saya memelihara anis merah trotol ya, dalam jangka waktu dekat itu dia sudah melepaskan bunyi plongnya ya, seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan para pemula bisa menirukan apa yang saya bilangkan ini ya. Dan untuk rekan-rekan para pemula ya, saya sangat menyarankan juga untuk dari throttle itu dimasterin ya. Kalau nggak punya burungnya ya kita bisa download lewat MP3 ya, yaitu suara-suara burung lainnya seperti burung cicak jenggot ya, tengkek buto atau jalak suren, dan bisa juga burung-burung yang lain ya, yaitu untuk isian-isian dari suara anis merah tersebut ya. Jika memang nanti dia sudah ganti ke merah atau sudah ngeplong ya, isian-isian ini karena berguna bagi burung tersebut, yaitu untuk kombinasi suara aslinya dia ya. Jadi lebih lebih enak didengar kayak gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan bisa download aja lewat aplikasi MP3 ya, dengan suara terserah lah, tapi yang paling bagusnya yaitu suara tengkek buto sama suara cucak jenggot ya, karena ciri khas dari suara anis merah sendiri yaitu suara besetan-besetan kayak gitu ya. Jadi bagus sekali dua burung tersebut buat isian burung anis merah kesayangan kita ya. Jalak suran pun juga bagus karena dia juga ada suara-suara troll-troll tembakan gitu ya. Itu bisa juga dengan suara perenjak atau ciblek ya, itu bisa di-download juga. Jadi setiap malam bisa di setel ya, pas burung dalam keadaan dikerakap atau dikerodong gitu di setel ya, dan bisa diperdengarkan setiap hari, bisa di setel untuk masterannya ya. Itu agar nanti dia kalau sudah teler ya, biasanya kalau burung anis merah itu mengeluarkan suara-suara isian tembakan itu kalau dia pas dalam keadaan teler ya, itu semua isiannya akan dimuntahkan semua, seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan anis merah pemula seperti saya ini bisa sambil belajar ya, seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya bisa saling berbagi informasi ya di kolom komentar ya kalau menonton video ini. Dan untuk anis merah throttle sendiri harus dari throttle itu harus banyak gizinya ya, agar biar bisa cepat ngeplong ya atau pecah suaranya ya, seperti itu. Jadi saya menyarankan yaitu harus banyak gizi, maka diperbanyak untuk EF nya ya. Jadi kita bom waktu dia masih throttle, seperti itu. Dan buah-buahannya juga jangan sampai lupa setiap hari dikasih ya. Dan air minum juga untuk setiap hari bisa diganti ya, jangan sampai 2 hari atau 3 hari. Jadi setiap hari diganti. Kalau untuk masalah pur bisa diganti waktu kita mandikan aja. Oke guys, kayaknya dia udah selesai mandi. Untuk tahap selanjutnya itu kita bersihkan kandangnya guys, atas sangkarnya ya, untuk menjaga kesehatan dari burung throttle itu sendiri. Oke, kita mulai tahap membersihkan kandang. Biasanya aku pakai scrub atau sikat ya, atau bisa dua-duanya gitu.
Jadi kalau burung mandi karamba enaknya kita bersihkan sangkarnya itu nggak ribet. Kalau kita semprot, takutnya nanti kalau dia udah dewasa, dia nggak kenal karamba, akan susah masuk juga ke karamba. Dan selain itu kita bersihin kandangnya ribet, pasti burung akan takut ya kelabakan di dalam sangkarnya. Oke guys, kita bersihkan sangkarnya ya, atau ini terpalanya, kotorannya. Dan biasanya burung trotol kita benar-benar jaga kebersihannya ya, biar dia nggak sakit-sakitan atau gampang terkena penyakit, karena dia kan masih riskan terkena bakteri ya, serangan bakteri. Oh ya, untuk mandiin trotol nggak usah setiap hari ya guys, jadi bisa seminggu 2 kali seperti itu ya. Biar apa ya, biar dari trotol kita latih birahinya biar stabil ya guys. Nanti kalau setiap hari kita mandiin ya nggak bunyi-bunyi, karena birahinya selalu hilang setiap kita mandiin. Oke, kita cuci dulu terpalnya sama wadah minumnya. Bersihin, kita cuci terpalnya biar benar-benar bersih guys. Oke, dirasa udah bersih. Kita ganti cuci wadah minumnya. Rasa udah cukup untuk bersih sangkarnya. Dan untuk sangkar sendiri jangan dicuci ya, karena terbuat dari kayu juga banyak lem kayunya, kalau kita cuci kena air nanti cepat rusak. Jadi cukup terpal sama wadah minumnya.
Nah, setelah kita cuci terutama kita lap guys. Kalau bagusnya dijemur ya, tapi kalau dijemur nanti kelamaan waktunya untuk ini, untuk bikin kontennya guys, jadi waktunya nggak cukup. Makanya saya lap aja, dilap pun juga nggak masalah. Nah, kita kembalikan lagi ke sangkarnya. Oke, kita isi dengan minumannya. Untuk minumannya kita harus pakai air matang ya, atau air masak. Pakai aqua juga boleh, jangan pakai air mentah ya guys. Kalau dengan air mentah nanti apa namanya, bulunya akan sakit di dalam pencernaannya. Oke, kita masukkan lagi ke sangkarnya. Dan tahap selanjutnya kita isi untuk fornya. Fornya tinggal dikit guys. Kalau masih throttle biasanya makannya banyak banget, karena dia belum punya birahi kan, dan belum mau bunyinya baru ngeriik. Oke, aku biasa purnya pakai ini, pur CP. Nah, karena kadar proteinnya rendah, di samping itu yang paling penting itu ada di sini kadar airnya guys. Kadar airnya itu 12%, untuk proteinnya 14%. Cocok untuk anis merah. Kita fullin aja guys. Nah, segini ya, karena terutama masih banyak butuh makan ya, atau butuh banyak energi untuk mendorong vitalitas dari dia sendiri ya. Kita masukkan ke sangkarnya guys. Oke, selesai. Di situ kita kasih EF-nya. Ini dengan jangkrik ya. EF-nya jangkrik. Dan juga cacing guys ya, cacing merah ini. Dan untuk catatan, untuk anis merah yang masih throttle kita buang aja untuk PF nya, jangkrik dan juga cacingnya. Karena apa? Karena untuk nutrisi dia ya, biar dia cepat ngeplong nantinya ya. Dan biasanya kalau kita bom dengan EF, jangkrik ataupun cacing, dia akan apa ya, terdongkrak ya birahinya, walaupun masih kecil terdongkrak, dan dia akan selalu rajin untuk ngeririk ya, rajin untuk ngeririk. Biasanya ngeriknya halus, terus nanti dibarengi dengan ngeririk kasarnya ya, buka paruhnya itu dikit-dikit pelan-pelan ya itu, dan disambung dengan pecah suara ataupun ngeplong. Makanya kita harus bom ya EF nya ya, sekenyangnya dia, sewaraknya dia. Oke, kita kasih jangkriknya guys. Ya, untuk
untuk kasih pakan jangkriknya ya, kita potong kakinya ya, yang panjang di belakang ini 2, dan satu lagi kepalanya kita patahkan ya. Nah, seperti ini ya. Karena apa kita patahkan kakinya? Biar kita patahkan kepalanya biar dia nggak galak ya guys. Karena biasanya jangkrik kalau ada kepalanya pasti matuknya itu kayak ngajak berantem gitu ya, ngajak berantem dan kayak di alam gitu ya, seperti itu. Jadi nanti dia akan terbiasa seperti itu, akan terbiasa galak ya sama yang ngerawatnya ya. Makanya saya selalu potong kepalanya, dan mungkin juga ada yang nggak dipotong juga kepalanya ya, tapi kalau saya biar burung ini nggak galak, makanya saya potong kepalanya seperti itu ya. Dan kita kasihkan ke wadah furnya guys. Ini 2 ya guys, 2 tadi 1, sekarang 2. Pokoknya dikasih sebanyak-banyaknya guys ya, sebanyak-banyaknya, terus bukan semuanya ya, minimal 5 ya. Minimal itu 5 jangkrik guys, minimal 5 jangkrik. Aku biasanya ngasih 5 jangkrik 2 cacing merah. Dan ini aku jangkriknya pakai jangkrik alam guys, jangkriknya pakai jangkrik alam ya. Biar apa ya, biar ini, kalau jangkrik alam kan baratnya ayam, yaitu ayam Jawa gitu ya. Kalau jangkrik alam itu seperti ayam Jawa gitu ya, bukan ayam lehor atau ayam potong ya. Jadi lebih proteinnya lebih tinggi ya daripada daripada jangkrik yang di di ternak ya, gitu. Oke, jangkriknya udah selesai guys. Artinya kita kasih cacing. Dan untuk pemberian cacing ya, nggak usah bersih-bersih. Mungkin banyak orang bilang harus dicuci kayak, harus dipotong-potong kayak, nggak usah ya. Kita berikan aja dari pakannya, dari ininya, sarangnya cacing, langsung kita masukkan aja ke kandang, yang nggak usah dipotong-potong, nggak usah dibersihin terlalu bersih ya. Jadi seperti ini aja langsung dimasukkan ke sangkarnya ya, dan kita kasihkan ke terpalnya aja guys. Nah, untuk cacing langsung ke terpalnya aja biar dia langsung makan. Oke, habis ini tahapnya itu masukkan burung di dalam sangkarnya. Ini guys, langsung masuk sendiri ya. Dan biarkan dia makan cacingnya guys.
biarkan dia makan cacingnya guys. Nah seperti itu. Oke, langsung lahap guys. Iya, langsung ditelan semuanya mentah-mentah tanpa dimasak. Tadi jangkrik 5, cacing 2, dan itu baru 1, kurang 1 lagi. Bentar lagi saya kasih lagi guys. Pokoknya untuk pemberian EF untuk trotol ya, yaitu langsung dibom aja. Dan ini karena buahku habis dan aku belum beli ya, jadi nggak aku kasih buah dulu ya. Kalau untuk buah sendiri bisa buah naga, buah pisang, buah apel merah, pepaya, buah pir, atau apa aja bisa dimasukin guys, biar dia dari trotol itu sudah terbiasa dengan buah ya. Karena biasanya kalau dari trotol nggak pernah dikenalkan sama buah, pasti nanti untuk pas dia dewasa atau bulunya sudah merah itu susah makan buah ya. Jadi dari trotol sudah harus dikenalkan sama beberapa buah ya, jangan cuma 1 buah tapi beberapa ya. Dari tadi buah naga, apel merah, pepaya, pisang, buah pir, atau apa aja lah masukin ke sangkarnya ya, biar dia bisa mengenal buah. Oke, jangkrik 1, cacing 1 udah dia makan, kita kasih lagi guys. Kita kasih cacing lagi guys, biar dia cepat ngeplong ya. Kita bom, pokoknya kita bom ya, kita bom untuk EF nya sendiri ya. Nah tuh. Oke guys, kita jemur dulu untuk burungnya, karena ini musim penghujan guys, jadi mendung. Panasnya nggak terlalu panas ya, jadi kadang panas kadang redup. Dan untuk penjemuran sendiri untuk anis merah turtle bisa 30 menit sampai 1 jam ya. Yes, sudah makan cacingnya yang kedua, dan ini nggak ada panas guys, ternyata keadaan mendung langitnya ya, musim hujan. Karena musim hujan jadi jarang sekali panas. Dan untuk turtle sendiri harus sering dijemur ya guys ya, tapi nggak usah tiap hari juga. Yang penting harus selalu dalam 1 minggu itu harus ada penjemuran ya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi waktunya 30 menit sampai 1 jam. Biar apa guys? Untuk penjemuran sendiri yaitu untuk mengeringkan bulu-bulunya ya. Kalau dari trotol itu biar bisa menambah vitaminnya dia ya. Karena burung kan tergolong binatang aves ya, atau berdarah panas ya. Jadi dia butuh penghangatan ya, atau memanaskan tubuhnya, itu biar bulu-bulunya itu bisa selalu keluar minyaknya, biar mengkilap. Itu masih makan cacingnya guys. Oke, biarkan seperti ini ya. Jadi kita tunggu sampai ya, karena ini nggak ada panas ya. Kalau pas ada panas ya kita tunggu sampai 30 menit sampai 1 jam ya. Gitu. Jadi dari trotol kita harus biasakan untuk dijemur, biar nanti waktu dia udah merah atau udah dewasa ya, birahinya bisa
bisa stabil ya. Dan ini juga untuk mendorong birahinya agar dia bisa rajin ngeriwik ya, ngeriwik halus dan nantinya bisa ngeriwik kasar dan pecah suaranya itu ngeplong ya. Jadi seperti ini aja guys untuk perawatannya, dan karena itu buahnya nggak ada atau saya belum beli buahnya ya, jadi dari throttle harus dikenalkan sama buah ya itu. Jadi buah itu juga penting buat anis merah karena dia pemakan selain serangga ataupun pemakan binatang ya seperti jangkrik, cacing ataupun telur semut, dia juga memakan buah ya. Jadi buah, untuk buah sendiri tadi udah saya sebutkan, bisa dari buah naga, apel merah, buah pisang, pepaya, buah pir juga bisa ya, atau ketimun pun juga bisa. Jadi apa aja kita harus kasih buah ya, untuk pengenalan dan untuk bisa menambah vitamin dalam tubuhnya biar dia bisa cepat ngeplong ya, seperti itu. Oh ya, untuk anis merah sendiri dari throttle ke merah biasanya mau ngeplong yaitu di bulan ke-6 atau bulan ke-7 ya. Kalau seperti ini mungkin masih bulan-bulan awal ya, badannya merah tapi kepalanya masih throttle, yaitu masih umur sekitaran 3 bulanan ya guys, atau sampai 4 bulan ya, begitu. Dan ini keadaan burung udah ngeriwik halus ya, ngeriwik halus, dia udah rajin dan sedikit sudah ada ngeriwik kasarnya guys, begitu. Makanya sering dijemur. Biasanya burung ini kalau sudah habis dijemur kayak gini, kita angin-anginkan, dia selalu bunyi ya, ngeriwik halus, ngeriwik kasar ya. Kalau burung saya ini dia udah kalau saya angin-anginkan setelah dijemur itu dia langsung ngeriwik kasar ya, dan mau tahap ke ngeplong ya. Oke, kita tunggu biar dia berjemur. Kayaknya udah ada panas, biarkan dia berjemur dulu, memanjakan tubuhnya. Biasa dia kalau mau ganti bulu kayak gitu ya guys, throttle. Biasanya dia berjemur atau memanjakan tubuhnya ya, sehabis mandi. Oke guys, setelah dijemur kita angin-anginkan dulu, kita gantang di atas. Oke, kita gantang di atas guys. Oke, kita angin-anginkan ya. Dan untuk throttle mungkin habis diangin-anginkan boleh dikerodong, boleh enggak ya. Tapi kalau aku sendiri nggak pernah pakai kerodong selama masih dia throttle, kecuali kalau dia udah ganti bulu merah, biasanya aku kerodong terus. Oke guys, seperti itu untuk perawatan throttle anis merah biar cepat ngeplong atau bunyi ya, paling enggak minimal rajin ngeriwik halusnya ya.
Ini takut